Episode 49. Buk Bos kapan datangnya tiba-tiba udah di sini aja. Sidak Buk. Sapa Ratih yang melihat Dara sedang mendekatinya. Jangan gitu Tih. Gue jadi nggak enak hati nih. Sahut Dara tersipu malu. Emang lu Ibuk Bos kan? Ujar Ranti dengan suara keras agar Bu Kia mendengarnya. Tambah montok aja Bu Bos ya Tih. Tambah subur efek terus disayang suami. Goda Ranti lagi. Iya iyalah suburan orang pupuknya impor bukan kelas teri. Sahut Ranti sambil tertawa membuat Bu Kia yang ada di ujung melihat mereka. Tapi tidak berani menegur karena ada Dara. Jika dulu saat Dara hanya bawahan biasa sudah pasti ocehan panjang akan dia berikan, tapi kini jauh berbeda. Hati-hati lu Ra sama manusia berwajah dua. Entar lu bisa diterkam. Ucap Ratih. Ih takut. Kalian berlebihan deh. Dia sini kan semuanya manusia bukan harimau yang main terkam-terkam seenaknya. Jawab Dara sedikit melirik ke arah Bu Kia. Ratih kemarin sempat mendengar percakapan Bu Kia dan Bella yang mengatai Dara. Tapi Ratih tidak menceritakan secara detail, hanya memperingati sahabatnya ini takutnya Bu Kia dan Bella justru berniat buruk pada Dara. Dari mana Lura hari ini ceria amat abis dapat lotre? Tanya Ratih lagi. Ambil jatah lu yang ngikutin Pak Bos sampai ke kantor. Celetuk Ranti. Ya iyalah, entar kalau dianggurin malah digondol maling lagi. Jadi gue harus waspada. Lu pada tahu kan pelakor lebih kejam dari ibu tiri? Sindir Dara membuat mereka tertawa kecil, sedangkan Bu Kia hanya diam tak berani mendekat. Gue pulang dulu ya. Udah siang nih, kelamaan laki gue ditinggal entar banyak yang incar lagi. Lanjutnya pamit. Yah baru juga ketemu Ra. Gue bakalan main kesini tiap hari buat jadi bodyguard suami gue. Sahut terkekeh kecil sambil pergi membuat Ratih dan Ranti tersenyum kecil. Mereka senang jika Dara bahagia bersama sang bos. Sayang dari mana saja? Mas nyariin kamu lu. Pabrik Mas ngobrol sama Ranti dan Ratih. Udah lama nggak ketemu. Mereka tahu kita bertengkar kemarin. Tanya David. Tidak. Aku tidak mengatakan apapun pada mereka. Mas pikir kamu cerita. Mas sempat mengira kamu ke rumah mereka sayang, tapi papa mengira kamu pulang kampung. Terus dari mana tahu aku di penginapan? Tanya Dara penasaran. CCTV lobi kantor yang melihat kamu naik taksi. Jangan pernah begitu lagi sayang, kalau ada apa-apa itu langsung diselesaikan, bukan malah lari. Mana ada bisa selesai masalah jika sedang emosi Mas. Lebih baik menghindar dulu daripada fatal. Jawab Dara mencebik. David mengeratkan rangkulannya saat mereka keluar ruangan. Membuat Bella menatap tidak suka. Dara tahu tatapan Bella berbeda dari biasanya. Padahal sang sekretaris suaminya ini sudah memiliki kekasih yang juga bekerja di perusahaan itu. Tapi bedanya kekasih Bella di bagian marketing yang lebih banyak bekerja di lapangan untuk memasarkan barang. Mas aku maunya makan restoran Padang. Rengek Dara. Kita cari sekarang ya sayang. Jawab David tersenyum manis menatap sang istri sambil mencium kening Dara membuat Bella bertambah sebal. Apa sih istimewanya dia? Tubuhnya saja kecil, begitu jauhlah dari tubuhku. Ketus Bella kesal melihat kemesraan sang atasan dan istrinya ini. Menurut Bella, Dara terlalu berlebihan. Terlalu manja. Andai saja David mau meliriknya, pasti dia sudah melayani David dengan baik. Saat ini bukannya seperti Dara pikirnya yang hanya menyusahkan David.
David mendorong tubuh Bella saat menyadari sang sekretaris ini mulai bertindak aneh. Bella sengaja memakai atasan yang menampakkan gundukan kenyalnya untuk menggoda David. Dia mengira Dara saja yang hanya berprofesi seorang buruh pabrik bisa menggoda David. Kenapa dia tidak, meskipun David sudah memiliki istri? Tidak masalah untuk Bella, toh dia bisa jadi simpanan seperti kebanyakan sekretaris. Kenapa, Pak? Tanya Bella sok polos. Kamu terlalu dekat, saya tidak suka. Jawab David terus terang. Maaf Pak, tapi saya pikir Bapak menyukai sesuatu yang baru. Berpakaianlah yang sopan Bel kalau masih mau bekerja di sini. Jika tidak, silahkan buat surat pengunduran diri. Saya tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Tegas David membuat Bella tertunduk malu. Semua berkasnya sudah saya tanda tangani. Dan sekarang silahkan keluar, usir David. Setelah kepergian Bella, David segera mengambil ponselnya dan menghubungi sang istri. Tak ada perempuan yang bisa menggantikan posisi Dara di hatinya. Halo sayang, lagi di mana? Tanya David. Aku sedang di salon Mas. Jawab Dara memperlihatkan posisi dia yang sedang dikerimbat. Perawatan sayang. Masih lama. Sekitar 2 jam lagi. Kenapa? Mas jemput ya? Tumben, ini masih siang lu Mas, untuk main kabur aja dari kantor. Mas kangen. Rengek David. Baru juga beberapa jam Mas. Mas selalu kangen sama kamu sayang. Ya sudah, jemput aja, tapi kalau belum selesai nunggu ya. Nggak apa-apa. Tanya Dara memastikan takutnya David malah bete menunggu dirinya di salon. Nggak masalah sayang. Mas kesana 15 menit lagi. Jawab David dan diangguki Dara lalu mematikan ponselnya. Suaminya Bu? Tanya sang karyawan salon. Iya Mbak. Ganteng ya? Ibu juga cantik, nanti anaknya pasti juga akan tampan dan cantik. Ujarnya membuat Dara hanya tersenyum sambil mengelus lembut perut buncitnya. Meskipun dalam keadaan hamil, Dara tetap memperhatikan kecantikannya. Karena banyak pelakor di luar sana yang akan memanfaatkan kondisi kehamilannya ini. David segera menyelesaikan pekerjaannya lalu menyusul sang istri. Mas, pelan jangan di-Mas gitu. Rengek Dara. Dara bingung sendiri melihat sang suami yang tiba-tiba menciumnya saat Dara masuk ke dalam mobil, dan kini posisi Dara sudah di atas David. Meskipun mereka masih di dalam mobil, tidak membuat David mengurungkan niatnya untuk menitubuhi Dara. Kenapa nggak di rumah saja sih Mas? Mas pengennya sekarang sayang. Sudah nggak tahan nih, ucapnya sambil menyesap guung kambar itu seperti bayi kehausan. Beberapa kali Dara melenguh panjang menikmati permainan sang suami. Dengan perlahan Dara menggerakkan pinggulnya agar tak mengganggu sang jabang bayi. Ayo sayang. Lebih cepat. Pinta David yang memang sudah ingin meledak. Dara pun sudah kehilangan kendalinya saat ini, tidak peduli orang di luar sana. Melihat mobil yang sedang di dalam parkiran ini bergoyang, yang jelas dia bisa mencapai puncaknya bersama sang suami tercinta. Pengalaman pertama untuk Dara bermain di dalam mobil, karena David sudah tidak sabaran. Tapi ada sensasi mendebarkan jika digedor oleh orang dari luar. Tapi toh mereka sudah suami istri, tidak ada salahnya. Bukan bermain dimanapun, hanya saja orang berpikir punya mobil bagus tapi nggak bisa sewa hotel. Terima kasih sayang. Ucap David mencium kening sang istri setelah permainan mereka selesai. Perutnya sakit? Tanya David perhatian. Nggak, cuma capek Mas. Ayo pulang. Ajak Dara.
Di sepanjang perjalanan Dara justru tertidur pulas membuat David tersenyum kecil menatap sang istri cantiknya ini. Meskipun dalam keadaan hamil Dara sangat lincah. Dan Dara juga tak pernah menolak permintaannya ini. Membuat David semakin hari semakin jatuh cinta pada sang istri.